frozen food itu ada batasannya antara yang membutuhkan izin edar Badan POM tadinya adalah masalah dikaitkan dengan berapa lama dia bisa bertahan ya. Yang lebih dari 7 hari penyimpanan itu harus mendapatkan izin edar dari Badan POM. Di bawah 7 hari bisa tanpa izin edar Badan POM. Sahabat Kompas.com, viral di media sosial unggahan yang membagikan cerita mengenai pelaku UMKM frozen food yang dipanggil polisi. Dalam cuitan tersebut, tertulis bahwa pelaku UMKM itu terancam di penjara dan denda 4 miliar rupiah. Hal ini lantaran pelaku UMKM tersebut tidak memiliki izin edar, PIRT atau BPOM. Terkait hal ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akhirnya buka suara. Kepala BPOM Penny Kalukito mengatakan tidak semua produk frozen food harus memiliki izin BPOM. Ia mengatakan pelaku UMKM frozen food yang menerima pesanan dan langsung mengirimkan produknya ke pelanggan tidak perlu memiliki izin edar BPOM. Nah, sesuai dengan regulasi yang ada dari berbagai peraturan dikaitkan dengan keamanan pangan, frozen food itu ada batasannya antara yang membutuhkan izin edar Badan POM tadinya adalah masalah dikaitkan dengan berapa lama dia bisa bertahan ya. Yang lebih dari 7 hari penyimpanan itu harus mendapatkan izin edar dari Badan POM. Di bawah 7 hari bisa tanpa izin edar Badan POM, bisa dengan izin edar dari Dinas Kesehatan ya, bentuk PIRT. Namun tentunya sekarang dikaitkan dengan frozen food, kita melihatnya dari dua hal lagi. Apakah dia diproduksi massal dan diedarkan melalui distributor formal. Nah, itu butuh izin edar dari Badan POM ya, karena tadi frozen food itu adalah proses pengawetannya ya. Dan sehingga dengan demikian bisa dia disimpan lebih dari 7 hari. Nah, ada juga frozen food yang bentuk pengemasan frozen food kemudian didistribusikan dengan rantai dingin ya, semacam frozen food dan nanti kemudian bisa disimpan, tapi diproduksi by order ya. Jadi hanya si pengolahnya menerima order kemudian dikirimkan ke yang bersangkutan konsumen. Nah, saya kira untuk bentuk itu tidak perlu ada izin edar dari Badan POM ya. Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki juga buka suara terkait hal ini. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian mengenai permasalahan hukum yang dihadapi pelaku UMKM. Ia berharap kesepakatan antar keduanya membuat iklim usaha tak terganggu dan ekonomi nasional bisa segera pulih dari pandemi COVID-19.